mensecure poin-poin di Super Weekend yang nantinya akan membawa mereka ke country final. Itu dia, karena bagaimanapun Super Weekend ini menjadi sebuah hal yang harus didapatkan. Ini sayang banget kalau nggak bisa mengingat 15 game loh yang akan dimainkan. Dan ini dia, langsung saja jangan lupa kita juga untuk drop the like. Ini dia di OG Map untuk dimainkan seluruh tim kali ini. Drop the like teman-teman semua. Yang lagi nonton juga mungkin para streamer boleh datang dulu ke YouTube channel dari PUBG Mobile Indonesia. Dan di like dulu. Kita ramaikan, kita tunjukkan kompangan kita baru nanti kalau misalnya mau nobar lagi silahkan ya kan. Betul sekali dan ini dia kita juga sudah melihat flight path yang terbuka di map ketiga terakhir maksudnya ya, di map terakhir kita. Map penutup seperti biasa Ojan, seperti sepanjang hari ini ya kita mungkin bakalan tebak-tebakan ini zona. Zona pertama, sebutkan satu kota yang mencakupi zona pertama. Hayo. Shelter. Teman-teman, bagaimana? Silahkan ditulis di kolom komentar ya. Mungkin streamer-streamer yang sekarang lagi nobar juga bisa tebak-tebakan kalau Ojan Shelter. Gua tadinya mau Shelter juga, tapi gua ke Severny deh kali ini. Severny ke arah utara ya. Iya. Dimana Scarlet main nih. Kita lihat apakah itu akan menjadi keuntungan bagi mereka atau justru Shelter untuk live skip mungkin yang akan ke arah sana. Karena gue lihat mereka, ternyata udah turun. Karena memang jalur pesawat di kiri jadi menuju ke arah sekitaran Quarry ya untuk live skip sendiri. Iya betul. Mereka akan kayaknya sedikit scrapping terlebih dahulu ya untuk di arah kiri-kiri. Dan lagi-lagi 3 e-wrangle yang kita pertandingan hari ini 3-3-nya. Zona pertama ini sebenarnya mirip-mirip semua. Ada apa dengan e-wrangle hari ini? Betul, lagi-lagi ke kiri lagi ya seperti ini. Berarti udah dipatahkan meta jalur pesawat dan jalur rotasi atau jalur zonanya atau zonanya itu sendiri. Justru sekarang benar-benar sesuai dengan jalur pesawat dan ini akan menjadi menarik mengingat apakah akan ada chicken dinner yang terulang karena tadi di game pertama yang mendapatkan chicken dinner adalah Boom dengan e-wrangle seperti ini. Kita lihat apakah bisa untuk mendapatkannya lagi atau justru tim lain nanti yang mendapatkan winner chicken dinner. Iya, mengingat mereka akan bermain di sini ya dan tidak adanya aura di Georgia Paul. Mungkin ini menjadi advantage terlebih lagi untuk tim Boom Esports karena tadi kan di game pertama mereka bertemu di awal-awal dengan tim Aura begitu kan. Walaupun mereka emang punya kekuatan lebih atas tim Aura dan mereka bisa menghentaskan player-player dari tim Aura, berarti kayak beban mereka untuk di game terakhir kali ini tuh udah berkurang gitu dengan tidak adanya tim Aura. Betul sekali, but we'll see later karena kembali lagi akan banyak rotasi-rotasi mungkin yang akan masuk ke arah tempat tersebut. Dan lagi kita sampaikan variabel berbeda ini juga akan membuat hasil yang berbeda. Namun yang menarik di sini adalah satu player dari Void tadi kenapa agak cukup jauh ya, ada di sekitaran tebing kah atau bagaimana? Namun ada penjemputan yang akan dilakukan, sepertinya kita berpindah ke arah Genesis Dogma yang memang Primors menjadi milik mereka. Dan gue lihat Satar nih kayaknya udah diberikan banyak sekali loot yang mumpuni itu loh. Dia udah punya M4, dia punya M24, need-nya juga cukup banyak. Padahal dia tadi adalah salah satu tim yang turunnya cukup terakhir karena Primors ada di bagian bawah dari jalur pesawat. Tapi memang itu adalah mungkin ya salah satu kekuatan dari timnya sendiri yaitu adalah seorang Satar gitu. Dimana Satar sendiri ini emang bermain gemilang banget sepanjang PNPL Indonesia season yang keempat khususnya di minggu pertama kemarin. Dan menurut data yang ada juga Satar ini adalah salah satu player yang memiliki headshot rate paling tinggi. Iya, di bawah Ryzen dan juga Luxi loh. Luar biasa Satar ya, memang memberikan impactful gameplay. Namun kita berpindah terlebih dahulu, Void dan Bigetron. Dua tim yang memang saling berdekatan tempat drop zone biasanya. Bigetron biasanya di sekitaran farm, Void ada di sebagian Milta. Dan kali ini mereka berpapasan saja. Tidak melakukan fight secara penuh, Ryzen pun bisa ke arah compoundnya, sementara Void apakah ada pengamatan atau langsung bergerak ke arah Milta, dan sepertinya bergerak ke arah bagian Milta. Tapi dia tahu Yuhai biasanya menjaga di bagian rumah perempatan, jadi lewat pinggir laut. Iya, nampaknya agak-agak berbeda ya dari game-game yang sebelumnya dari minggu pertama, di mana ketika adanya pertemuan antara Void dan juga Bigetron Red Alien, mungkin mereka agak akan bertegur sapa terlebih dahulu menggunakan peluru-peluru mereka ya. Tapi tidak untuk kali ini karena sekali lagi 1 minggu sudah mereka jalankan, pastinya udah benar-benar mateng lah istilahnya perkiraan-perkiraan yang mereka punya gitu kan, kalkulasi-kalkulasi yang sudah mereka dapatkan selama 1 minggu kemarin.
Dan kita juga sudah mulai men-spot adanya tim Dewa United yang lagi-lagi ya dengan Erangel kali ini mereka mendapatkan center circle di center map ya di untuk drop zone mereka, dan pastinya untuk saat ini mereka masih tenang-tenang saja. Boom Esports lagi-lagi lihat menit 4 menuju 5 ini sudah langsung bergerak menuju ke arah zona. Betul sekali, mereka mungkin tadi melakukan scrapping di sekitaran shelter ya, karena memang mereka mengetahui pasti life save nggak turun di sana karena jalur pesawatnya. Langsung menuju ke arah bagian Lipovka karena Nero nggak bermain juga. Berarti Lipovka tidak ada yang mainin dan bisa untuk di drop down kan oleh Boom Esports. Kembali ke arah bagian Pochinki, tempat yang memang berada di bagian sentral dari map. Oke, Ozora kembali bermain lagi kali ini. Gue belum lihat ada vehicle yang dikumpulkan. Satu ternyata udah didapatkan oleh Kryzen. Kita akan lihat nanti bagaimanakah pergerakannya karena zona ke arah bagian kiri berarti tidak terlalu terburu-buru, sementara zone lagi dan lagi touchdown di sekitaran compound Gatka, Dona. Betul. Dan kalau ngomong-ngomong soal DU ya dan juga Oki Ozora, dan nampaknya Oki ini tadi cuman bermain beberapa kali untuk hari ini, Ojan. Gue lihat kayaknya tadi di game kedua apa ketiga? Ketiga kayaknya ya. Ketiga dan juga 4 berarti dengan ini ya. Oke, menarik, berarti ada perubahan yang terjadi karena di Super Weekend gue lihat full timnya tidak ada Oki ya. Dari kemarin ya? Di 2 hari terakhir ya. Oke. Jadi mungkin emang Oki diturunkan untuk kali ini untuk bisa mungkin mensecure poin-poin untuk bisa menuju ke Super Weekend yang kedua. Karena lagi-lagi tim Dewa United ini dari season yang kemarin ya, Eldoge dan juga teman-teman sekalian menjadi gatekeeper selalu gitu. Dan bahkan mereka harus terdegradasi ke PMNC. Betul, di PMNC pun dalam artian benar-benar ini ya struggle banget, sempat hampir mendapatkan posisi-posisi yang atas namun performanya turun di bagian-bagian hari terakhir. Namun we'll see later karena pergerakan-pergerakan tim juga udah mulai dibangun. SG ternyata tim utara sekarang agak berbeda. Kalau tadi di game-game sebelumnya mereka cepet banget untuk masuk ke arah bagian tengah. Kali ini mereka mengambil compound di bagian utara Rozok. Dan masih setup aja dari Pinky, kawan-kawan, tukar menukar senjata. Dapat 2 M4 ternyata ditukar ke arah temannya dan 1 AKM digunakan oleh Pinky untuk close combat. Iya, salah satu AR dengan damage yang cukup deras ya. Betul. Mungkin kayaknya ada highest nggak sih AKM? Beryl ya? Beryl. Oke, tapi emang dengan recoilnya yang cukup. Nah, Beryl tuh. Makdem. Sulit ya. Lebih sulit daripada AKM. Betul. Ya. Padahal AKM emang dari dulu udah kayak makdem banget. Betul, tambah Beryl. Beryl gitu. padahal ada attachment juga tuh, biasanya bisa membantu. Namun kembali lagi Beryl tanpa attachment ya sulit sekali. Jadi memang ya kayak high control, high return. Iya, high control, high return. Betul. Walaupun yang paling gampang cari airdrop dapat Groza, udah itu udah paling gampang. Sakit dan gak terlalu sulit untuk dikontrol juga. Oke, sementara itu kita juga sudah mulai melihat nih NFT yang sekarang juga sudah mulai kepres oleh Blue Zone pertama kita. Langsung saja mau melakukan rotasi nampaknya ini dari arah jembatan kanan ya. Betul. As usual untuk tim NFT sendiri dan mereka harus menghadapi di depannya pastinya kemungkinan dengan bertemu Begator Retalian dan juga Void. Sementara itu di sisi yang lainnya juga sudah ada pertemuan antara Takai dan juga Skylights yang dimana salah satu player dari tim Takai juga sudah dalam keadaan knockdown. Wah, ini gerakan dari Skylights sih menurut gue luar biasa ya, karena tadi baru beberapa bahkan dikatakan mungkin less than 3 minutes ya. Mereka ada di bagian utara dari bagian Rozok. Kali ini udah mendekati ke arah bagian Georgiopol dan bahkan bisa memberikan sebuah knockdown ke arah Takai. Walaupun Kian pun masih bisa untuk dilakukan revive untuk sementara waktu. Dan ini dia sebagaimana yang Dona ungkapkan tadi, Voin dan juga NFT. Jalur yang memang berbarengan bertemu di antara keduanya. Namun yang unik justru lebih cepat NFT daripada Voin untuk melakukan loot, Dona. Iya, untuk kali ini ya. Sementara itu Voin juga sudah mulai mengintai dari arah belakangnya. Ini benar-benar tim-tim yang kayak ketemu terus-terusan di Erangel gitu kan. Dan ternyata ini adalah replay yang tadi di mana seorang Kean ya ternok di atas sana dan pastinya sudah bisa kembali lagi ke badan perang dengan kondisi yang prima. Betul, setelah di revive oleh Gremory dan NFT kali ini gue nggak lihat di bagian minimap tailgate yang dilakukan juga oleh Void tadi. Sepertinya ada jalur rotasi lain yang dimainkan. NFT ini masih cukup aman memang, zona kedua masih bisa ditahan. Namun yang berbahaya adalah ketika ada gatekeeper yang dilakukan atau ada gatekeeper yang melakukan gatekeeping dan itu dekat banget dengan Boom sebenarnya. Itu dia di bagian minimap udah mulai kelihatan. Boom masih melakukan healing dengan painkillernya.
ternyata tidak ada clash yang terjadi? Mungkin saling mengamati atau lebih memilih objektif untuk melakukan heal terlebih dahulu dong? Iya, karena lihat sebenarnya Voin juga Ada Voin juga iya, ya? udah ada Voin juga. Wow. Ini bener-bener 3 tim yang sebenarnya ketemu terus-terusan. Ini tinggal minus Bigetron Red Alien aja gitu Iya kan. betul, atau justru udah bergerak duluan ya Iya, ke arah harusnya. rotasi yang lainnya. Sementara Livescape pun juga ini benar-benar banyak konvoy yang terjadi ya. Dari Livescape yang bergerak dari bagian kiri, pilihan yang cukup baik untuk mereka tidak turun setidaknya di bagian shelter tadi ya. Sekarang mereka langsung bergerak, Kato ada apa yang terjadi? Dia mondar-mandir dengan, koneksi mungkin ya. Koneksi mungkin. Tapi udah set up lagi lah sekarang. Betul, udah mulus lagi kali ini pastinya berbarengan dengan player-player Livescape yang lainnya ingin menuju ke tempat yang selanjutnya untuk didatangi dari tim Livescape sendiri. Sementara itu pun juga dengan tim Alter Ego yang sekarang juga sudah mulai membangun jalur rotasinya lewat Gatka. Wow, dan ternyata zona menuju ke arah bagian atas dominannya ya. Yap. Namun ini belum tentu pasti dan dari Bigetron Red Alliance pergerakannya terspot oleh Dewa United di mana Cryzen yang melakukan sebuah commit tembakan ke arah bagian depan justru terkena headshot yang cukup on point dari Luxi. And this is guys, finally one of the Uxie playing right now. Walaupun kita belum melihat ada Zuxi, namun Luxi yang ternyata bermain kali ini. One of the Uxie. Ya, one of the intinya gitu Uxie. ya. Dan kali ini yang diawali dengan L, sementara itu kita juga bakalan melihat peperangan antara RRQ dan juga Victim di mana Genfos akan menahan naik turun dan bisa mendapatkan 1 orang Nerpeko di sana, menyisakan 3 player yang lainnya dari tim RRQ yang akan langsung datang untuk bisa melakukan backup dan mungkin bisa membalikan keadaan walaupun di sini agak-agak berat ya karena lihat setup yang dilakukan atau yang sudah dimiliki oleh tim Victim ini benar-benar memukul mundur tim RRQ. Ini klasik Victim season 3 sih. Kalau di minggu pertama kita lihat Bigetron yang lebih cepat untuk touchdown di tempat tersebut. Yep. Kali ini Victim kembali lagi menguasai, mengkontrol bagian dari tempat tersebut dan mereka kan cukup enak karena kalau kita perhatikan tadi zona cenderung ke arah bagian pulau atas ya dan boom, Voin kembali lagi berdekatan satu sama lain walaupun Ken di sana hanya mendengar Iya. suara vehicle, suara mesin bensin tentunya ya. Betul. Dan ya sudah dibiarkan saja karena nggak ada vision juga untuk melakukan tembakan ke arah Voin. Iya, dan pastinya Ken sendiri sebagai IGL untuk tim Boom ini sudah mendapatkan informasi, berarti mereka udah tahu di mana tim-tim manakah sih sebenarnya yang berada di sekitar mereka dan itu mungkin salah satunya adalah Voin yang memiliki jalur rotasi dan sudah mulai touchdown di depan mereka sendiri sementara itu Banyu. Wow, jadi Banyu beneran. Betul. Nyemplung ke Banyu. Nyemplung ke Banyu. Ini tentu dalam kondisi yang tidak baik ya untuk zone e-sport mengingat ketika berhasil untuk touchdown ada Takai di bagian atas. Belum bisa melakukan heal karena belum ada pijakan untuk berdiri sesaat. Untuk zone e-sport sendiri Banyu masih cukup pelimpungan di sini sementara teman-temannya gue tidak lihat dalam jangka atau jarak yang dekat ya. Iya. Jadi backup sepertinya hampir tidak mungkin bisa dilakukan oleh penggawa lain dari zone e-sport. Sementara Onyx Donaviska. Iya, Wow. Ojan split yang dilakukan ya, lihat. Dua-dua. Dua-dua. Agak jauh juga ya, berseberangan mereka. Betul, bahkan satu orang tadi mengambil titik tertinggi dari bagian Giorgio Paul. Ya. Dan kalau dia mempunyai scope yang pas, panjang betul dan juga weaponnya pas, ini bisa untuk melakukan takedown. Dan lihat zonanya menuju ke arah bagian atas, belum ada manusia di sana. Ini akan menjadi rotasi yang cukup ramai, terlebih kalau teman-teman perhatikan di sebelah kanan, lihat semuanya udah mulai bergerak, Iya. semuanya udah mulai menggunakan vehicle-nya dan checkpoint berupa jembatan dijagain, termasuk Maruzama ke arah Genesis Dogma Gates. Betul, dan ini kayaknya bakalan terjadi peperangan ya yang pecah di daerah-daerah barat daya dan juga tenggara kita karena lihat langsung saja bergerak itu di minimap kita gambarnya setir semua karena sekarang tim-tim pun akan langsung saja berlomba-lomba untuk mendapatkan Oh my zona atau God. spot yang selanjutnya yang nyaman karena ini zonanya gak enak banget untuk mereka semua seperti halnya sekarang Maruzama yang harus berhadapan dengan Genesis Dogma. Ini rame banget dan ternyata Banyu touchdown dan berhasil untuk mendapatkan sebuah confirm elimination bahkan ke arah tim Onyx. Ini berarti tidak dijaga secara pasti dan bahkan itu membuka jalur. Ayo teman-teman, masuk ke dalam zona. Dan 3 player lainnya berhasil untuk masuk tapi tidak untuk Dewa United kali ini yang tertahan oleh RRQ dengan tapping seorang Mort yang on point sekali Dona. Iya, dan kali ini ya posisinya benar-benar kepres banget dari tim Dewa United karena selain dari peluru dari tim RRQ, mereka juga sudah mulai kepres oleh zona sepertinya ya.
Tapi kali ini Steve masih bisa mengamankan Hans untuk bisa kembali ke medan perang dengan kondisi yang sangat prima. Ini berarti dua player tersebut dari tim Dewa United harus menghadapi tim RRQ. Tapi nampaknya tim RRQ mau balik terlebih dahulu, kayak oke, kita back off sedikit, ayo gitu. Betul, untuk melakukan repositioning tentunya karena ini bukan situasi yang ideal. Semuanya tidak mau berada di zona keempat karena nanti udah sakit banget. Namun dari Dewa United, gue tidak melihat ada vehicle yang mereka dapatkan. Dan ini tentu situasi yang buruk, bahkan supply bank dari bagian belakang juga mengintai. Dengan ada smoke, mereka berarti mendapatkan informasi bahwasanya ada orang di sana. And we'll see later karena kita berpindah zone e-sport. Berhasil keluar dari cengkraman Onyx. Berhasil keluar dari cengkraman beberapa tim lain. Sekarang masuk dalam zona. Itu kalau nggak salah kan tadi ada dua tim kan selain Onyx. Betul. Dan somehow mereka bisa kabur gitu. Sementara itu di sisi yang lainnya ternyata tim RRQ bertemu dengan tim Victim. Yang dimana sekarang ke RRQ harus kehilangan dua player. Mereka hanya menyisakan Voldemort dan juga Asa. What RRQ kali ini ibarat kayak kena karma. Betul, tadi melakukan cut rotation justru sekarang terpotong. Dan itu yang selalu menjadi pembahasan kita. Lambat masuk justru sangat sulit dan bahkan bannya pecah. Ini situasi yang tidak ideal. Mereka berada di bagian open field. Bahkan Asa di sana terspot. Voldemort sudah cukup low HP dan Asa ini sangat sulit. Voldemort apakah bisa untuk bisa keluar dari tempat tersebut? Namun Dewa United, what? Steve Boy mendapatkan sebuah elimination dengan Nate. Namun perang kali ini belum selesai karena Voldemort masih bisa bertahan walaupun tadi bukan dalam situasi yang sangat baik untuk Lihat, ini adalah momentum untuk dua player dari tim Boom. Tapi Ikyar bisa diamankan, bisa di-knock oleh Voldemort seorang diri. Ini menyisakan Pawn Base saja yang berhadapan face to face dengan seorang Voldemort yang berada di smoke kali ini di dalam. Langsung hello dari Voldemort, langsung aja bisa men-spot keberadaan dari Pawn Base. Hello, jiggle-jiggle manis, tipis-tipis, dan lihat Pawn Base terlihat masih bisa selamat untuk kali ini. Tapi Voldemort langsung saja langsung bisa diamankan nyawanya. Ini menjadikan RRQ harus pulang ke arah lobby di posisi ke-16. Betul, dan lihat NFT. We do not need the war, we need the zone. Mereka terus rangsek masuk ke dalam zona dan bahkan mendapatkan sentral kali ini. Ada sebuah pengamanan di bagian tengah, namun gue belum lihat ada sebuah commit. Sementara di tempat lain, Supply Bank kali ini melakukan fight dengan Dewa United di mana low HP untuk satu player. Okio Zoro ter-take down dan dipulangkan ke lobby. Bahkan mendapatkan lootnya untuk seorang Zai di sana. Iya, Zai unboxing ya, meng-unboxing, dan kali ini setelah selesai meng-unboxing dia harus regroup terlebih dahulu ke arah rekan-rekannya kali ini dari Supply Bank. Dan nampaknya sekarang di-spot oleh seorang Depstuke. Satu spraynya tidak bisa mengamankan satu knock pun ke arah player-player dari Supply Bank. Yang dimana sekarang mereka nampaknya akan bertemu dengan tim yang lainnya dari arah kiri mereka. Wow, ini rame banget sih bagian kanan. Sini sulit banget untuk masuk tentunya. Dan lihat pergerakan dari masing-masing tim. Ada sebuah tapping juga dari Victim. Kali ini karena Boom Esport di bagian depan. Bahkan Ikyar ter-take down baru saja meratakan dari RRQ. Kali ini dari Victim yang justru mendapatkan Boom. Ada sebuah nade dilemparkan ke arah bagian depan. Udah mulai dikelilingi nih pergerakan dari Boom. Dan sepertinya Boom lebih memilih untuk retreat saja. Dan mendapatkan touchdown tempat lain. Walker low HP dikenai oleh Gen Foster, take down. Dua player Boom dipulangkan ke lobby. Supply Bank pun juga. Wow, ini benar-benar ya menjadi momen banget untuk tim Victim langsung mencari di manakah Fokker berada yang sekarang masih dalam keadaan knockdown. Sementara itu di sisi yang lainnya sudah terjadi pertemuan antara Onyx Maruzama yang dimana di bawah mereka terdapat tim zone. Tapi lihat Onyx, para playernya ini benar-benar dalam keadaan yang tidak prima sama sekali. Sementara itu Mineral mendapatkan damage dari arah belakang. Knock kali ini masih bisa selamat menyisakan setengah HP dia saja. Tapi kali ini pastinya dia sudah mulai bleeding out. Betul, Alter Ego menjadi backstep yang sangat on point karena zone e-sport. Di pick off lagi ke arah bagian depan, ini cukup menyulitkan Hazelnut. Mengganti ke arah bagian M4 lagi, belum ada commit push yang dilakukan. Ada nade yang udah mulai di-cook, akankah dilempar ke depan. Namun dari target map kita tidak ada orang sama sekali di sana. Sementara Onyx melakukan reset, ada revive yang sedang dilakukan dan tentunya menambahkan lagi health point yang mereka butuhkan. Dari Alter Ego lebih memilih untuk melakukan repositioning dan rotasi ke tempat yang lainnya. Yap, dan kali ini Power Punk pun beserta dengan rekan-rekannya mau maju perlahan-lahan untuk bisa mencari spot lagi yang lebih nyaman, yang lebih enak untuk mereka semuanya. Karena lihat di seluruh penjuru mata angin mereka terdapat tim-tim yang lainnya. Termasuk dengan Zone yang tadi numpang lewat. Walaupun tadi diberikan spray oleh mereka, tapi masih belum bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal. Sementara itu Victim dan juga Void kali ini berhadap-hadapan dengan jarak yang benar
benar-benar dekat. Sementara itu Daisuke masih bisa bersembunyi di balik smoke. Wow, betul sekali. Bahkan ada Nate yang tadi dilemparkan hampir mengenai dari Genfos. Namun hanya splash damage yang terjadi. Dan lihat dari victim ini menyebarnya benar-benar on point. Sementara Raffi di bagian elimination feed justru ter-take down dengan vehicle explosion. Ada Misery melemparkan smoke ke arah bagian depan. Masih ada sebuah reset situation yang dibangun oleh victim. Ada Nate Dikuk, matang, 2, 1. Rocky lempar ke arah bagian depan. Di sana ada Lichin. Ternyata lebih jauh Nate-nya menuju ke arah bagian depan. Iya, dan Lichin masih bisa selamat untuk kali ini ya. Sementara itu Alter Ego yang dari tadi mengendus keberadaan dari tim Onyx kali ini langsung mau menusuk keberadaan atau defense yang sudah dimiliki oleh tim Onyx yang dimana sekarang hanya menyisakan Keshi seorang diri. Sementara itu lihat pergerakan dari Potato mau mencari dari arah kiri dia. Di balik pohon ini terdapat last man standing dari Keshi sendiri dari tim Onyx kali ini ya. Onyx, Keshi pun juga langsung aja mau mencari player-player yang lainnya dari tim Alter Ego. Betul sekali, dan lihat Keshi di sini masih ada tembakan ke arah bagian depan. Namun ada split push dilakukan. Onyx pulang ke Robby di peringkat ke-14. Zona kelima kali ini udah mulai ramai pergerakan dari bagian dalam. Bigetron kali ini mulai bergerak. Liquid ter-take down. Menyisakan 3 player kali ini yang cukup low HP juga ditahan oleh Skylights Gaming yang benar-benar melakukan defensive on point juga. Bahkan ada sebuah Nate yang connect juga. Misalkan the last man stand dari Bigetron di depan sana. Ternyata masih ada 1 orang lagi yang tiduran dan ter-take down juga. Di bagian kanan masih ada 1 orang. Itu adalah jangkar terakhir yaitu Yuhai yang kali ini juga ada di pinggir zona. Berarti masih sulit juga untuk masuk ke dalam. Betul, dan kali ini ya hanya tersisa sekali lagi Yuhai seorang diri yang masih aktif. Dan 3 player dari tim Bigetron Red Alien tereliminasi kali ini. Sementara Yuhai pun juga sudah mulai dijaga keberadaannya dari tim Skylights Gaming. Sementara itu di sisi yang lainnya ada Takai juga, Ujan. Wow, ini sangat sulit tentunya untuk seorang Yuhai. Dia akan bermain lebih pasif kali ini, mencoba mencari placement. Namun ada Renal yang terspot di sana akan ditembak. Ternyata tidak ingin membuka ya posisi dari Bigetron sendiri. Dan zona kelima akan mulai bergerak ke arah zona ke-6. Kita belum melihat ada sebuah entry point yang bisa dimainkan oleh Bigetron. Let's see apakah bisa untuk masuk di bawah sana. Lihat udah ada NFT, udah ada Boom pun juga Takai di bagian kiri. Pohon demi pohon akan menjadi checkpoint. Di tempat lain, Nate demi Nate dilemparkan juga ke arah Skylight. Ternyata itu adalah smoke untuk melakukan body system sepertinya ya, untuk melakukan reset position dulu untuk Skylight sendiri. Lihat, kita bisa lihat ya seluruh tim ini posisinya benar-benar nggak enak loh untuk mereka semuanya ya. Dengan circle seperti ini, dengan keramaian yang seperti ini, mereka benar-benar terbuka. Minim banget obstacle atau hiding spot yang bisa mereka maksimalkan kali ini ya. Seperti halnya Rocky yang sudah mulai mencari-cari di manakah player-player dari LBS. Ya, betul. Ada Lichin seorang diri di sana. Wow. Lichin gak kelihatan. Gak kelihatan sama sekali. Ini kayak Deja Vu Ryzen waktu di PMGC. Iya. Ini Lichin gak kelihatan. Wow, luar biasa sekali ya dari seorang Lichin bisa bertahan di sana. Namun kita lihat nanti untuk berapa lama karena ada Nate demi Nate yang dilemparkan. Livescape juga ternyata saat ini mulai terdesak. Pergerakannya gak mudah dan boom. Lagi dan lagi bisa untuk masuk ke dalam zona. Alright, dan ini kita bakalan mengkawal Lichin ya. Betul. Nanti Lichin bisa terspot oleh siapa, tapi untuk kali ini Lichin akan menjadi atau berkamuflase sebagai rumput. Sementara itu Smith yang sedari tadi sudah melihat pergerakan yang dibangun oleh tim Takai menerima beberapa damage tadi walaupun masih belum terlalu fatal akibatnya. Sementara itu lihat Takai mau mencari-cari di manakah spot mereka yang akan mereka hadapi kali ini. Betul sekali, dan itu dia Takai dari bagian bawah akan mencoba masuk ke arah bagian dalam. Sementara Cryzen dari bagian belakang ternyata melakukan backstep ke arah 1 player dari Maruzama, mendapatkan 1 elimination point. Dan ini dia Takai yang tadi sempat kita bahas, benar-benar terdesak. Ini zona yang sulit, bahkan NFT juga di depan sana juga cukup kelimpungan untuk bisa bertahan. NFT 1 orangnya, Flippy ter-take down, Dewa United dipulangkan ke lobby karena Maruzama juga one take the revenge dari bagian bawah atas Cannot. Dan lihat kali ini Slayer, ada Nate yang Dikuk cukup matang, lempar ke depan, on point ke arah Flippy. Namun Livescape di tempat lain ter-take down, itu dia Flippy. Dipulangkan ke lobby juga oleh Slayer. 4 elimination point, sementara waktu bahkan bertambah kali ini karena Smith juga bisa untuk meratakan Takai. High ground control yang sangat baik dari Skylights Gaming. Oke, dan nampaknya Lichin dari tadi udah ini ya, udah hilang nih, udah tereliminasi untuk kali ini. Sudah tidak terlihat ya. Sudah tidak terlihat, betul sekali, menyisakan 6 tim saja yang nampaknya agak-agak kewalahannya untuk bisa menghadapi tim-tim yang lainnya yang
menjadi musuh mereka pastinya. Sementara itu NFC akan masih terus-terusan digempur oleh tim SG yang dimana sekarang drone juga sudah mulai terspot. Ini dia yang mau gue bahas. Yuhai dari bagian belakang akan coba namun need-nya connect. Tapi tidak berhasil untuk meratakan player dari Skylight. Dan tadi gue penasaran di mana BTR berada. Dan gue lihat di bagian minimap ternyata di bagian selatan. Namun tidak berhasil. Tembakan demi tembakan sudah cukup lagi dilakukan oleh NFT. Drone lagi dan lagi benar-benar save the day. Dan bahkan sudah dapat 5 elimination point. Jika yang luar biasa dapat pohon untuk bertahan, Dona. Iya, dan ada batu juga. Wah. Walaupun gak bisa selamat karena Rocky benar-benar tajam banget matanya. Bahkan langsung bisa mendapatkan 1 eliminasi poin lagi. Dan NFT pun dipulangkan di posisi ketiga. Betul, lagi dan lagi ya. Rocky kalau lihat batu pasti tajam lihat. Iya. Dan ini dia top 2 situation victim melawan Skylights Gaming. Di mana Miseri melakukan pick off karena bagian depan tapping dengan mini 14-nya 4 elimination point sudah didapatkan. Hati-hati Skylight, Genforce juga sudah ada di sana. Walaupun kedua tim ini punya PR yang sama yaitu masuk dalam zona. Iya. Di mana zona ini hanya perangkap. Karena open field banget, Don. Iya, minim banget, kayak udah nggak ada pohon lagi di depan mereka ya. Hanya bisa memaksimalkan 2 vehicle yang sekarang masih bisa mereka amankan. Dan lihat 2 player dari tim Skylights Gaming mau agak-agak muter ke sebelah kiri. Dapat zona, dapat pohon, namun dia tembakan dari victim tidak henti-hentinya. Ada sebuah prefire dilakukan oleh Pinky mencari hit mark tentunya karena bagian victim, dan kali ini justru keadaan berbalik. Skylights Gaming mendapatkan zona, Skylights Gaming menang kuantitas, sementara victim kali ini cukup limpungan. Genforce cukup low HP, namun dia Rocky justru terus maju ke arah bagian depan. 4 onto situation, Rocky di end, pulang ke lobby dan menjadi sebuah kesulitan besar bagi victim kali ini untuk keluar dari cengkraman Skylights Gaming. Dan bahkan lihat seorang Miseri hanya bisa bertahan di belakang sebuah pohon, akan ada tapping tipis sekali, tapi Slayer tidak memberikan tapping itu ke arah Miseri. Tapi lihat Miseri kali ini mulai terspot dan langsung aja ternok. Kali ini benar-benar Pinky. Lihat penglihatannya benar-benar tajam banget. Ini bisa hanya menyaksikan atau menyisakan 1 player dari tim victim yang gak bisa menahan gempuran dari tim SGRB atau Skylights Gaming yang mendapatkan winner-winner chicken dinner terakhir kita hari ini. Betul sekali, akhirnya Skylights memang tim dari utara ya, yang sekarang bernama Skylights Gaming Reverse Blue, menjadi penguasa di bagian utara dan akhirnya bisa men-take down player-player lainnya, mendapatkan winner-winner chicken dinner dengan lagi-lagi 9 elimination point sama dengan Miramar tadi. Iya, dimana dimenangkan oleh tim Aura ya.